mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu mayat? Dalam arti pengertiannya sesuai keinginanmu? Robnya umat Islam Muhammad mayat, betul? Oke, wait. Sebentar ya, Dis. Dikit aja. Sebentar. Dikit aja. Berat. Oke, siap. Sit. Saya jauhkan handphone saya. Gini. Apa? Kemarin kan kita pernah diskusi. Oke. Saya bilang sama kamu, Robnya agama apakah yang adalah mayat? Kamu jawab Robnya agama Islam, betul? Siap. Coba definisikan dulu Rob menurut Edis, silakan. Sebelum kita bicara masalah definisi Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu Rob itu apa. Dari versi Edis. Ya, Rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Ya, sama Hanya persis itu? dengan apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, atau bahasa Jawanya Gusti. Ya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, mengendalikan, memelihara, ataupun memiliki terhadap sesuatu. Tuh, itu definisi Rob. Iya, mengatur. Coba diulang tadi. Mengatur, mengendalikan, memimpin, dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahi juga. Kalau misalnya kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan. Oke. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Satu. Saya nggak pernah mengatur pola pikir orang sabar Kristen. dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan, Kristen itu adalah sebentar dong. Kok nggak Holy Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Silakan. Oke. Direkam ya teman-teman ya. Direkam. Islam direkam. Yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang sudah malu menyembah manusia. Saya tidak mengatur pola pikir orang Kristen. Oke. Gimana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis sedang mengendalikan pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Boleh? Oke. Pertama tadi mengatur. Edis sedang mengatur caranya agar umat Islam menuhankan manusia. Kan begitu? Nah, itu satu. 2, Edis sedang mengendalikan pola pikir orang Kristen yang tidak memakai akal. Bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Coret. Memimpin. Edis sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Edis sedang ada dalam memimpin. Setiap pembicaraan-pembicaranya dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Loh, kok maksa Edis? Iya. Kok maksa? Enggak. Tapi kamu ngakui nggak Muhammad itu Rob? Iya. Iya, mari kita kembali. Mari kita kembali. Udah panik. Enggak panik. Sebentar, singkat saja, simple. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nah, nggak jawab. Simple, saya tanya. Kamu mengakui tidak? Ini Nabi Muhammad mengatur. Oh iya. Ini makanya saya nggak mau diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, ya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke? Kenapa nggak mengakui? Tapi Edis sudah terserah. Edis Masalahnya saya tidak mengakui. Sekarang begini. Dengar dulu. Makanya blunder. Kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya. Tenang. Malu Gini. ya, malu. Ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah-tengah umat Muslim Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, ya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat Muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat Muslim Allah juga adalah Rob?
Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang Kenapa? saya tanya, Ayo. apakah Ya, dengar? ya. Allah memimpin umat nggak? Kenapa? Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat Muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat Muslim bukan Allah. Bukan begitu. Allah itu bukan pemimpin lu. Iya. Ya, kenapa? Oke. Oke, sebutkan saya definisi. Sebentar. Sebutkan saya. Sebentar. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat Muslim? Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Kena. Banyak video Iya, nih. makanya saya bilang. Kena Jadi dia. makanya saya bilang teman-teman, jadi gini loh, maksud saya itu begini, Rasid. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Cuman ada bedanya. Cuman ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Bedanya yang boleh nggak saya bernarasi? mengejawantahkan. Dengar dulu. Oh, iya, yang oke, mengejawantahkan Allah, yang menjadi wujud dari Allah, yang menjadi gambar atau cerminan dari Allah adalah manusia yang bernama Muhammad. Dan dia ada di dalam kuburan. Nah, sekarang di dalam Kristen yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga, yang menjadi citra dari Bapa di surga, Di mana dalilnya? yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga adalah Yesus. Di mana dalilnya? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Tuh, Barang buktinya siapa menyalibkan bahwa aku, Yesus dia telah menyalibkan adalah Bapa, citra. gitu. Bukti Gitu. bahwa Yesus adalah gambar citra Boleh nggak saya wujud bicara, daripada Idis? Bapa di surga. Iya, boleh nggak saya bicara? Boleh? Boleh saya bicara? Masalahnya kami dipimpin oleh Yesus, kamu dipimpin oleh Muhammad. Kok nggak boleh? Boleh saya bicara? Yang boleh saya menjadi bicara? Rob kami adalah Boleh Bapa di surga dan Yesus dan Roh Kudus. boleh saya bicara? Yang Boleh saya menjadi bicara? Robmu, Allah dan Muhammad. Boleh saya bicara di roommu boleh saya bicara? Boleh saya Masalahnya bicara? kamu nggak ngerti apa yang kamu Kenapa jawab. nggak boleh saya bicara? Ayo boleh? Intinya kamu sudah mengakui Begini, Muhammad saya sebagai mau Roh, mengajarkan betul? SDM rendah. Saya mau ajarkan SDM rendah. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, gini. Pemimpin SDM rendah, saya akan ajarkan apa yang kau katakan. Barusan kau mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya tidak ada yang bisa membantah. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu. Kayak terserah. Saya sekarang bicara. Kamu mendefinisikan tentang Rob, mengatur, mengendali, pemimpin dan memiliki. Di sini kamu juga memiliki, berarti kamu Kristus baru setara dengan Memiliki Yesus. siapa? Saya memiliki Kamu memiliki siapa? room ini, mengatur banyaknya Oh, SDM rendah. di room ini saya Rob Iya. memang. Di room ini. Betul, iya betul. Makanya kamu memiliki pengikut-pengikut SDM rendah Di yang banyak. room ini, saya Makanya- yang punya room ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana kamu itu? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh? Kamu tadi bicara banyak kan? Ya Boleh? kita nggak bahas Iya. Rob di ruang Boleh. TikTok. Iya, boleh saya Saya bicara. tidak membahas. Iya, oke. Boleh yang saya bicara. mengendalikan, yang mengatur, Boleh yang saya bicara. menguasai room ini. Oke, siap. Saya Oke, berbicara yang mengendalikan, yang mengatur Oke, umat. siap. Boleh saya bicara? Terima kasih. Terima kasih. Ketika ada orang memang begini, SDM rendah akan lebih banyak daripada SDM yang berkualitas. Pasti akan banyak Kamu berkumpul. jangan curhat, Rashid. Sebentar. Saya berbicara. Saya boleh nggak- saya berbicara? jangan curhat, Saya nggak dengar, curhat. Saya Kamu berbicara. kalau Boleh mau saya bicara? diskusi yang bagus, dengar, Ya udah. dengar. Saya berdiskusi. Dengar, Saya mau Rashid, dengar menjelaskan dulu. ini. Dengar. Kamu Kok jangan begitu? panik gitu. Jangan panik. Saya nggak panik. Jangan Ya udah, panik. Dengar. Iya, saya boleh. Apakah kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil TikTok yang jumlahnya 20.000 orang, atau kita berbicara umat Muslim yang 1 miliar lebih? Kita bicara ruang TikTok atau ruang umat? Saya tanya dulu. Udah? Enggak, jawab dulu, Berbicara simpel, di jawab depan dulu. banyak orang. Berbicara di depan banyak orang. 20.000 itu bukan nilai yang kecil. Iya, Oke, lanjut. tetapi Boleh saya lanjut bicara? yang kita dengar dulu, Iya. Rashid. Oke, Kita ya. nggak Kita ikuti bicara maunya, biar nggak mengenai ikut kita. sampel atau jumlah 20.000 orang ini.
Oh ya udah. Kita berbicara mengenai keseluruhan umat Muslim dan keseluruhan orang Kristen. Dengar ya, kalau Yesus bicara A, seluruh orang Kristen nunduk. Oh, wow. Dengar, percaya? Wow. Kalau Muhammad ngomong A, seluruh umat Muslim nunduk. Percaya? Oke. Enggak? Nah, Enggak. berarti Muhammad nggak perlu didengar sama umat Muslim. Loh, bukan begitu. Kenapa kau mengatakan itu? Udah kau tidur di bawah sana. Ya. Kau di bawah sana. Mereka ingin mengingkari, teman-teman. Mereka ingin mengingkari kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat itu sebagai Robnya, Rob umat. Karena mereka nanti kena batunya gitu loh. Punya apa lagi? Apa yang mau Bu ini bahas? Boleh aku jawab semua aku boleh jawab semua pernyataan bodoh kau itu, boleh? Baik, sebelum kamu jawab, saya mau bilang dulu. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Betul? Oke, saya itu bisa jelaskan. Tapi bolehkah saya mengatakan Sebentar seperti dulu, betul tidak akal wanita itu separuh? Oh. Ya kenapa kamu tahu nggak kenapa dikatakan seperti itu dulu? Ya. Kamu tahu nggak? Ya karena Kalau nggak kata tahu sudah diam Muhammad. dulu. Ya kalau nggak tahu kamu diam. Begini Bu Yuni, sebentar. Bu Yuni kan jadi mau nekat menjelaskan agama Islam. Sebelum menjelaskan, saya cuma mengingatkan, kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Betul? Betul? Yang ngomong aja nanti nggak potong. Nanti kalau saya udah ngomong jangan potong. Silakan. Betul atau tidak? Ya silakan kamu ngomong dulu baru saya membantah semua. Silakan. Kenapa udah jawab boleh saya betul ngomong? atau tidak susah? Ya udah nanti udah boleh saya ngomong belum? Ya boleh, kenapa? Nggak boleh. Udah tutup mulut gantian ya. Oke. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis akal wanita memang separuh, tapi saya mengatakan bahwa akalnya oten-oten adalah Akal wanita separuh. Oke, di mana dalilnya? Ya memang setengah. Ya, tapi di mana otaknya dalilnya? Akal orang kafir separuh. Di mana dalilnya? Otak oten yang seperempat atau Oke. otak Dalil. yang setengah. Oke, dalilnya. Dalilnya saya bikin sendiri. Nah, makanya saya bilang teman-teman, orang Islam kalau diskusi lemah. Emang saya bilang. Mereka dalam posisi lemah dan Oke, lanjut mengenai yang ini. Sudah. Saya jawab. Kan Oke, sudah nggak usah tadi kita- akal wanita separuh, akal oten seperempat. Tapi akal oten seperempat Yes. itu nggak ada dalilnya, cuman ngawur kan gitu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Saya yang bikin dalil bahwa memang otak keseotan itu seperempat nggak bisa Dalilnya? berpikir dengan baik. Saya Dalilnya? yang bikin dalilnya. Iya, berarti dalil ngarang bebas kan? Ya nggak apa-apa kan. Ngarang bebas. Oke, sekarang begini. Gantian. Tadi Saya jawab. sebentar Bu Yuni, gini. Kan. Tadi ada yang protes bilang begini, kenapa kamu turunkan Rashid katanya, ya kan? Saya bilang, Rashid saya turunkan karena sewaktu saya tanya sama dia, ketika Muhammad memerintahkan umat kiri atau A atau B atau C, umat wajib patuh taat nggak? Silakan ngomong dulu, saya nggak potong. Iya, Silakan. saya jawab, wajib nggak umat Muslim patuh Oke. taat? Tidak semua apa yang Rasulullah saya perintahkan, kami orang Islam harus mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Baik. Nah, udah gantian. Lanjut, Kamu udah mau ngomong, silakan, pakai lanjut. dulu ngomong. Oke. Lanjut. Apa yang Rasulullah saya perintahkan sebagai seorang Rasul adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kami ikutin. Tapi keumpamanya ketika dikatakan yang seperti sunnah-sunnah, memanjangkan jenggot ketika nggak punya jenggot, apakah berdosa? Tidak. Ketika Rasulullah mensunahkan kami minum sambil duduk, kami minum sambil berlari sambil jalan, apakah kami berdosa? Itu tidak. Itu namanya sunnah.
Jadi kalau katakan bahwa kami semua mengatakan Rasulullah katakan masuk WC harus kaki kiri, kau bilang kata itu adalah sunnah. Ketika saya masuk kaki kanan pun saya tidak berdosa. Jadi bedakan antara perintah Rasulullah, bukan perintah ya, perintah Allah ya, Pak. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu memang harus saya ikutin. Tapi ketika umpamanya yang lain-lainnya, kami boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Silakan. Baik, ada Al-Quran di situ? Silakan. Oke, coba buka Quran surat An-Nur ayat 51. Sebentar. Dor. Inilah umat muslim yang tidak pernah mengerti kedudukan Muhammad dalam agama Islam. Ya, silakan dibaca An-Nur 51. Saya mau bacakan atau kamu yang itu Silakan, dulu, Anda yang membacakan. Bu Yuni, silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar dia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Silakan. Oke. Jadi menurut ayat ini, apa jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya? Lanjut, kamu ngomong dulu, nanti saya bantah, silakan. Ini kenapa kok ini ngomongnya kok harus berhenti? Langsung dijawab saja. Kamu ngomong, saya nggak potong. Kalau saya ngomong jangan kamu potong. Ya, ini itu namanya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, apa jawabannya? Oke, sudah. Saya jelaskan Al-Quran saya. Oke. Sesunggunya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya, nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya? Apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis. Diam dulu. Ya sudah jawab. Apa jawabannya? Makanya saya berani mengatakan bahwa Oten itu memang otak seperempat. Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun gak ngerti. Apa jawaban terhadap orang-orang yang ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya? Udah boleh saya ngomong? Nah, oke. Jadi apabila mereka diajak kepada Allah, maksudnya diajak kepada Allah itu apa? Ketika mau beribadah, ketika melakukan apapun. Oh, berarti ayatnya kurang panjang ini. Kurang panjang ayatnya. Sabar dulu. Ayatnya baca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka sih kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan curhat terus, Bu Yuni. Jangan curhat. Tidak boleh mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, silakan. Lanjut, jawabannya apa? Jadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada apa? Untuk beribadah, untuk apapun, agar ia memutuskan perkara apa? Maksudnya perkara dalam sebuah peperangan. Masuk kamar mandi, coba perkara masuk kamar mandi. Nggak ada di sini memutuskan perkara nggak masuk kamar mandi. Sekarang saya tanya, masuk kamar mandi itu suatu perkara nggak? Ada, jangan nangis.
Sekarang saya tanya, perkara apa hukumnya masuk kamar mandi? Kami memang harus mendengar dan taat ketika Rasulullah menyuruh kami sholat itu subuh 2 rakaat. Kami nggak boleh nambah-nambahin. Makanya saya bilang hidup orang Islam dikendalikan oleh Muhammad. Ya Ya sudah. Sekarang Bu Yuni, coba dengar. Benarkah Anda pagi-pagi ambil air wudhu? Pagi-pagi ambil air wudhu nggak? Kamu jangan nangis. Saya udah bilang sama kamu ya. Saya udah Bu bilang sama Yuni, kamu. benarkah pagi-pagi Anda mengambil air wudhu? Air buat bilang, itu benar nggak? Saya mengajarkan untuk makan 3 jari, saya boleh makan pakai sendok. Apakah ketika saya tidak mengikuti Itu kamu namanya durhaka kepada Rasulnya. bedakan Durhaka, kamu durhaka. bedakan antara Yesus engkau dengan Nabi Muhammad. Ya beda dong, beda. Kalau Yesus statusnya sebagai otoritas, kami harus patuh, taat, tunduk kepada apa yang dia perintahkan. Apa perintah Yesus? Kalian Nah, sebagai sedangkan otoritas kalian sudah malu, tunduk patuh sama Muhammad. Makanya sekarang umat muslim sedang mempensiunkan Muhammad jadi Tuhan. Coba sekarang buka surat Al-Ahzab nomor 20. Al-Ahzab 36. Silakan, Al-Ahzab 36. Nangis. Dia cuma ngerti nangis. Al-Ahzab 36, silakan Bu Yuni. Udah ganti aku yang nanya kamu sekarang. Al-Ahzab 36, silakan. Kamu. Ya saya nanya sama kamu. Al-Ahzab 36, silakan dibaca. Kalau nggak ditanya Bible nggak bisa jawab. Dah, dibawa dulu. Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, ketika dari saudara kita seberang bertanya kepada kita, maka kebanyakan kita melihat apologet kekristenan menjawab dengan baik dan santun. Tetapi ketika dari saudara kita Kristen bertanya kepada apologet yaitu Muslim, maka mereka kebanyakan menjawab dengan tidak teratur dan bahkan menjawab tidak memberikan jawaban yang tepat. Baru saja tadi kita simak bagaimana ketika Edis TV bertanya, apakah Nabi M memimpin hidup kalian? Apakah Nabi kalian itu sebagai rob bagi kalian? Dan kita melihat tadi salah satu murid Cuma ini tidak berani menjawab apa adanya. Seolah-olah ada yang disembunyikan di balik itu semua. Padahal jawabannya simpel saja, ya atau tidak. Tetapi Edis TV mengakui dengan jelas dan berani bahwa kami dipimpin hidup kami oleh Yesus. Yesus yang tidak ada di dalam kuburan. Tetapi Yesus itu memang benar-benar hidup, benar-benar bangkit, dan bahkan dia naik ke surga. Dan inilah pesan penting bagi kita semua, khususnya kita orang-orang Kristen. Apapun kata orang, agar kita jangan pernah meragukan Alkitab yang kita percayai. Karena Alkitab inilah sebagai pedoman dalam kehidupan kita yang muncul di abad pertama. Sedangkan mereka yang menghujat dan mempelintirkan ayat Alkitab, apa yang mereka percaya itu atau bisa dikatakan agama mereka itu muncul di abad ke-7. Jadi sangat-sangat jauh berbeda. Dan marilah kita sebagai orang-orang Kristen ya menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman hidup. Karena jelas dikatakan dalam kitab Timotius bahwa Alkitab itu adalah ilham. Alkitab itu mampu menuntun kita, mampu mengajari kita, mampu mendidik kita dalam kebenaran, bahkan mampu untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan saudara, memang haruslah demikian. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata pertobatan kita, nyata tingkah laku kita, nyata bahwa kita ini memang betul-betul memiliki buah-buah pertobatan seperti yang diinginkan oleh Kristus. Baik juga kita sebagai apologet kekristenan, ya jadilah menjadi orang-orang yang berbuah, yang memiliki buah-buah pertobatan. Sehingga ketika dalam berapologetlah dengan sopan dan santun, dan berapologetlah dengan menyampaikan kebenaran.
Saya sangat suka dengan apa yang disampaikan oleh Edis TV. Ya, dia selalu mengatakan, saya selalu menyampaikan sesuai dengan fakta. Karena ajaran Kristen, ajaran Yesus itu mengajarkan agar kita itu berkata jujur, jangan pernah berkata bohong. Nah, saya sangat suka. Memang kita sebagai orang Kristen, apapun saat ini yang menjadi jabatan dan pekerjaan kita, haruslah menjadi orang yang benar. Perkataannya jujur dan perkataannya membangun. Karena saudara, percuma kita menang dalam satu apologet atau dunia keapologetan, atau katakan kita menang dalam debat apapun, tapi kalau yang kita ucapkan itu bohong, maka itu semua akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat kemenanganmu, tapi Tuhan melihat bagaimana engkau berkata-kata dengan benar, bagaimana engkau berkata-kata dengan sopan dan santun. Kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati kita dan menambah wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati.